Pemirsa Intens Investigasi, jika dibaratkan pelangi yang muncul menyapa setelah badai yang menggetarkan nurani. Begitulah kiranya potret kebahagiaan yang kini tengah menyelimuti hati pasangan Sarwenda dan Giorgio Antonio atau yang kini akrab dengan panggilan Sergios. Simfoni asmara yang semula tersimpan rapat dalam diam, kini perlahan mulai terurai lewat tatapan mata yang tak lagi mampu menyembunyikan getaran cinta. Lantas, saat ditemui eksklusif oleh tim Intens Investigasi belum lama, bagaimana keduanya menceritakan awal mula kedekatan mereka sampai akhirnya jadian? Benarkah momen pertemuan itu terjadi saat live atau saat keduanya dipersatukan dalam sebuah pekerjaan? Yang menjadi awal mula lahirnya benih-benih rasa di antara keduanya? Dan lalu, rahasia apa pula yang membuat Giorgio Antonio begitu terpikat pada aura Sarwenda? Yang seperti kita ketahui juga memiliki 2 orang anak. Benarkah pula dengan proses yang begitu mulus dan seolah tanpa ada hambatan? Inilah pula yang membuat kini kedua anak Sarwenda, Thalia dan Tania, begitu akrab saat memanggil Gio dengan sebutan Daddy. Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Berbicara tentang sebuah hubungan memang tidak melulu soal anak-anak muda. Getaran cinta itu pun bisa juga dirasakan oleh mereka yang bisa dibilang sudah dewasa dalam usia dan bahkan sempat gagal di pengalaman cinta mereka sebelumnya. Hal ini seolah kata yang tepat untuk menggambarkan hubungan yang tengah dijalani oleh Giorgio Antonio Chandra atau yang akrab disapa Gio dan Sarwenda yang kini tengah mereguk indahnya kisah asmara mereka. Dikabarkan sudah menjalin kedekatan selama kurang lebih 3 bulan lamanya. Simfoni kasih di antara keduanya kini kian merekah sempurna, seolah menjadi oase di tengah gersangnya perjalanan hati yang pernah mereka lalui masing-masing. Dan secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Sarwenda pun membuka detik-detik pertemuan pertamanya dengan sang kekasih. Hal ini terjadi manakala raga tengah dilanda lelah yang teramat sangat akibat melakukan siaran langsung selama 6 hari tanpa henti dan sosok Giorgio hadir seolah menjadi warna baru di tengah penatnya aktivitas yang tengah dijalaninya. Sarwenda pun mengenang kembali sosok Giorgio kala itu yang menurutnya terlihat bak pria yang nampak begitu tenang, bahkan terkesan sedikit kaku dengan kedua tangan yang bersedekap di dada. Sebuah impresi awal yang diduga telah meninggalkan getaran unik di dalam sanubari Sarwenda. First impression aku kalau pas lihat Opa, kebetulan itu aku benar-benar baru kayak 6 hari live nggak berhenti kan gitu. Jadi emang waktu itu lagi capek banget dan banyak banget owner yang datang. Salah satunya Opa bersama adiknya. Wah, pertama kali aku udah tahu nih katanya dia mau datang 15 menit doang. Sorry ya ini kayak soalnya dia ada acara lagi. Bukan sombong kok, bukan sombong, cuman emang tahu orangnya tuh kayak gitu. Orangnya tuh nggak suka kalau planningnya tuh diganggu sebenarnya gitu. Jadi nggak once karena kita udah kenal, jadinya kita udah tahu gitu sekarang. Oh iya, kalau Opa tuh nggak suka kalau planningnya diganggu gitu. Katanya live-nya 15 menit gitu, terus tapi adiknya lanjut sama kita gitu, tapi ternyata sampai selesai juga gitu. Oh iya, seingat aku lu. Terus first impression-nya sih kayak cool gitu doang gitu, kayak diam. Namun di balik kesan dingin yang dirasakan, Gio justru memberikan klarifikasi yang menggetarkan nurani. Baginya, sikap diam dan pembawaan tenangnya kala itu hanyalah sebuah bentuk tata krama serta rasa hormat manakala ia baru pertama kali menginjakkan kaki di kediaman seseorang. Dan di mata Giorgio, Sarwenda bukanlah sekadar pesohor dengan sejuta kemilau, melainkan sosok wanita tangguh dengan aura keibuan yang sangat kuat. Tidak hanya itu, yang memikat hatinya lebih dalam, agaknya ketulusan dan kerja keras yang terpancar nyata dari diri Sarwenda. Meski saat itu wajahnya nampak sangat lelah, namun pancaran kasih sayang terhadap buah hatinya begitu menjadi magnet utama yang membuat Giorgio begitu terpaku. Karena aku emang kayak begitu kalau sama orang yang gak begitu dekat atau Ya kenal. ada ngomong direspon gitu ya kan gitu.
gitu. Karena kan kita interaksi pada saat lagi live kan. Cuman ya kayak gini. Gimana coba? Kayak gimana aku nggak tahu. Jujur aku tidak merasa cool gimana. Cuman mungkin emang bundanya lihat akunya cool gitu ya. Jadi kan aku nggak tahu. Karena aku tidak membuat-buat gitu. Aku menjadi ya biasa aja gitu. Maksudnya kan ke rumah orang pertama kali sebagai tamu ya pasti kan kita harus ada tata rama juga ya pasti ya. Maksudnya ya baru kenal juga pertama kali ketemu kan gitu. Jadi ya aku yang maksudnya kan harus sopan. Maksudnya sopannya aku mungkin Mami liatnya cool gitu ya. Mungkin ya, aku nggak tahu ya. First impressionnya ya Apa? ya ini kok kelihatannya orangnya baik hati gitu. Iya, kelihatannya baik kayak karena kan dia aura keibuannya tuh sangat kuat menurut saya gitu. Motherhoodnya tuh dia sangat kuat gitu, kelihatannya tuh kayak kelihatan banget lah gitu. Emang beda ya kalau aura yang udah punya anak tuh sama yang belum tuh. Menurut aku kan dia kan udah punya anak kan, jadi kan udah pernah besarin anak-anak, perhatian ke anak-anak, jadi pasti auranya tuh beda, namanya motherhood ya gitu. Jadi ya itu yang aku lihat, aura kamu yang aku rasain dari sana lah ya, salah satunya udah gitu ya. Katanya pekerja keras juga gitu kan, dia live itu mukanya katanya capek banget, katanya kan ternyata dia udah live udah berhari-hari gitu ya live-nya gitu. Itu udah hari ketiga atau keempat gitu? Iya, udah gitu udah sih, cuma kita emang jujur kita nggak ada ngobrol sedikit pun sih ya. Kita nggak ada ngobrol, cuma di live-nya doang aja. Malah lebih sering ngobrol sama Wendy gitu kan, adiknya kamu. Selanjutnya pemirsa, benih cinta itu agaknya mulai sedikit lebih dalam ketika obrolan demi obrolan santai mulai terjadi. Dan Gio seolah tak menyangka jika di awal keinginannya untuk hanya menjadi teman itu pun perlahan merekah sempurna di antara mereka. Bagi Giorgio, kemampuan mereka untuk bertukar pikiran mengenai hal-hal random sekalipun menjadi pondasi utama yang menguatkan rasanya terhadap Sarwenda, dan kecocokan visi dan misi menjadi alasan mengapa simfoni asmara mereka terasa begitu harmonis. Sebuah kedekatan batin yang kian erat lantaran keduanya mampu menjalin komunikasi yang sangat cair dan mendalam. Jujur pertama sih tidak ada kepikiran mendekati ya. Maksudnya kan emang kita kenalnya Desember. Dia itu mulai ketemu lagi itu tuh kayak bulan 4 akhir. Sebenarnya ada ketemu beberapa kali di acara, cuman kayak acara cuma sekali, Oh iya itu aja aku lupa ya. Iya, itu ada aja, acara lah gitu. tapi acara orang lain, jadi kayak kok di sini gitu. Iya, cuma halo aja, halo, Hai, udah kayak gitu doang. Kebetulan aku lagi cepet-cepet waktu itu, aku langsung pulang deh kalau nggak salah. Bukannya aku pulang duluan ya? Enggak, aku pulang duluan. Soalnya kan kamu datangnya telat sampai sana. Iya sih, telat sih. Kamu telat banget. Pokoknya aku pulang. Ya pokoknya cuma ketemu say Iya, halo pokoknya aja. antara kamu yang pulang atau aku yang pulang cuman hai pulang gitu. Iya. Terus udah kayak Even gak kontekan. Akhirnya ketemu 1 Mei itu. iya, akhirnya ketemu 1 Mei itu lagi tanggal merah ya, lagi libur deh. Kalau nggak salah hari Kamis kalau saya nggak inget. Ya udah ketemu ngobrol. Ya udah tadi pikirnya cuma teman-teman ya, maksudnya sebagai teman aja gitu. Iya emang. Sebagai teman aja, tidak ada kepikiran sampai mana waktu ngobrol cocok gitu ya. Kalau aku sebetulnya nomor 1 ya, kalau dilihat dari pasangan ya yang penting komunikasi sih. Menurut aku itu paling penting ya, komunikasi. Karena kalau mempunyai partner kan kita harus yang setiap hari bisa ngobrol, tukar pikiran, cocok visi misinya. Itu menurut aku yang paling penting gitu. Nah, itu yang aku dapatkan waktu kontekan sama Mamio. Nah, di situ dari sanalah baru ada rasa nyaman. Dan tak jauh seperti yang dirasakan Gio, Sarwenda pun mengaku akhirnya luluh dan bersedia membuka gerbang hatinya. Manakala melihat usaha keras Giorgio yang tak hanya berupaya mendekatinya secara pribadinya, namun juga dengan tulus merangkul keluarga serta anak-anaknya, bagi Sarwenda, dihargai dan dihormati sebagai seorang wanita sekaligus ibu adalah bentuk kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Dan Giorgio nampak begitu menyesuaikan diri dengan kehidupan Sarwenda, menciptakan rasa aman dan nyaman yang membuat hubungan ini kian melaju ke arah yang lebih serius,
Inilah potret perjuangan cinta yang dewasa, di mana sebuah usaha nyata untuk menjadi bagian dari keutuhan keluarga jauh lebih bermakna daripada sekadar janji manis semata. Usahanya ya yang pastinya membuat nyaman gitu dan menghargai gitu. Terus ya usahanya dia tuh bukan karena kan aku bukan sendiri ya gitu, tapi nggak cuma sama aku, sama keluarga juga, semuanya gitu. Yang paling penting sih ya sama kayak aku sama dia tuh, kita tuh ngobrol, bisa ngobrolin semuanya sih. Menurut aku itu penting karena kan kalau misalnya kita mencari seorang partner gitu, nggak bisa kita cuman stuck gitu doang atau bosen nanti ya takutnya. Terus atau mungkin ada beberapa sisi mungkin yang kayak opa suka aku kurang suka gitu, aku suka opa kurang suka, tapi mostly kebanyakan kita tuh bisa mengerti Dan menyesuaikan sesama lah. satu sama lain gitu. Jadi kayak jadinya nyambung gitu, tahu waktunya ini, terus waktunya apa, terus ngobrolnya juga kita tuh suka ngobrol random, soalnya ngobrolnya bener-bener random sih Opa ya kan. Benar. Sementara itu pemirsa, lain halnya dengan saat keduanya mengenang momen awal mula kedekatan mereka. Lantas seperti apa soal panggilan sayang? Benarkah pula dengan proses yang begitu mulus dan seolah tanpa ada hambatan? Inilah pula yang membuat kini kedua anak Sarwendah, Thalia dan Tania begitu akrab saat memanggil Gio dengan sebutan Daddy. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribes hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribes. Tak henti menebar aroma romansa yang kian menghangatkan suasana, Gi kini tak lagi ragu untuk membocorkan rahasia kecil di balik kemesraan mereka. Sebuah panggilan sayang yang mungkin terdengar sederhana bagi sebagian orang, namun memiliki makna yang teramat dalam bagi seorang Gio. Ia secara eksklusif juga mengungkap bahwa dirinya kerap menyapa Sarwendah dengan sebutan Say, sebuah kata yang memiliki kekuatan magis dalam hubungan mereka. Pasalnya bagi Gio, panggilan tersebut adalah sebuah sakralitas rasa yang tidak mungkin bisa terucap dengan mudah manakala tidak ada getaran cinta yang tulus di dalamnya. Di sisi lain, gelombang dukungan dari para penggemar yang tergabung dalam Sargio rupanya juga memberikan warna tersendiri dalam jalinan kasih ini. Dia pertama kali panggil Say, terus aku bilang nih Say, maksudnya Say apa gitu. Say gitu, Iya. bicara say. Iya kan, terus pertama kali aku juga rada bingung sih gitu, kayak Say, oke Say. Ya maksudnya menurut aku kalau ngomong say itu tidak bisa dipaksa ya gitu. Karena kalau kamu bisa say gitu tuh kan artinya kayak kamu emang berarti itu dari hati tuh kamu udah ada rasa sayang sama pasangan kamu, itu baru kamu bisa bisa memanggil say. Iya. Tanpa itu sih kalau aku personally nggak bisa, aneh rasanya, kayak maksa nggak sih, kayak nggak ada rasa, cuman yuk panggilnya saya, kan kayaknya aneh gitu. Mamio Papio itu jujur dibuat oleh Sargio. Dia Sargio di sana di mana-mana ya. Mereka yang buat Mamio Papio. Namun di balik segala kemeriahan panggilan sayang tersebut, sebuah kejutan besar yang menggetarkan nurani justru datang dari hati kecil buah hati Sarwendah. Gio mengaku bahwa perjuangannya untuk mendekati anak-anak Sarwendah berjalan dengan sangat alami, tanpa adanya rintangan yang berarti. Baginya, anak-anak Sarwendah adalah sosok yang sangat lovable atau sangat mudah untuk dicintai. Gio memilih untuk hadir apa adanya tanpa ingin terburu-buru melakukan pendekatan yang dipaksakan. Ia membiarkan waktu yang menjadi jembatan rasa hingga rasa nyaman itu tumbuh dengan sendirinya di antara mereka.
Dan klimaksnya dari ketulusan hati pun berbuah manis, manakala secara mengejutkan, kedua buah hati Sarwendah mulai memanggilnya dengan sebutan Dedi. Sebuah pengakuan yang sontak membuat Sarwendah merasa kaget sekaligus haru, lantaran dirinya tak pernah memberikan instruksi, apalagi paksaan kepada sang anak untuk melakukan hal tersebut. Enggak sih, menurut aku they are very lovable ya, kayak mereka gampang banget deket. Maksudnya kan aku kesini kan awalnya kan sebagai orang asing ya gitu, dan aku juga ya aku jadi apa adanya aja gitu di sini. Maksudnya dekat ya, kalau ada spend time gitu, dan bisa dilihat sendiri kan. Maksudnya kalau Cici juga mungkin lebih lama gitu deketnya. Kalau diperhatiin tuh awal-awal Cici juga agak distance, juga aku juga nggak mau terlalu maksudnya kan nggak in a rush lah, nggak terlalu cepet-cepet lah, pokoknya senyamannya Cici aja. Senyamannya Cici aja gitu. Kalau aku sama anak-anak Bunda ya, kalau emang mereka udah nyaman ya aku akan lebih buka gitu. Cuman tidak ada rush, karena kan ya aku kan orang dari luar ya. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Slow but sure. Sebenarnya kalau kayak gitu aku harus yang jelaskan, karena nggak ada paksaan, nggak ada malah nyuruh aja nggak ada gitu. Pada saat dia ngomong kayak gitu, kita juga spontan kaget gitu kan, karena ya kalau ngomong kayak gitu kan takutnya anak kecil kan pasti mereka yang lebih bertanya, justru kadang uncle kapan gini ya kan, justru mereka yang lebih bertanya gitu. Biasanya kan kalau orang tetangga siapa, kalau ini anak yang nanya gitu. Cuman ya dijelasin pelan-pelan gitu, dan senyamannya anak-anak aja. Dan tahu kan anak-anak tuh nggak bisa dipaksa, nggak bisa di briefing. Mereka juga punya hati mereka sendiri, mereka punya perasaan mereka sendiri, mereka sangat sensitif dan peka gitu. Jadi ya senyamannya mereka aja. Mostly sih uncle sih. Mostly Sering-seringnya panggilnya uncle. Iya. Kalau Dedi tuh tiba-tiba aja spontan, mereka tiba-tiba bisa panggil Dedi. Iya, terus kita kayak Dan saat ditanya soal menatap masa depan, dengan binar harapan yang kian cerah, Gio dan Sarwendah nampaknya tak ingin terlalu terbebani oleh target yang muluk-muluk dalam merajut janji. Keduanya secara kompak memilih untuk memasrahkan setiap jengkal perjalanan hubungan mereka pada ketetapan Sang Khalik, sembari terus berusaha memberikan yang terbaik bagi satu sama lain. Harapan tulus pun ini senantiasa mereka gantungkan di langit semesta, agar ikatan dikuatkan oleh kebahagiaan yang hakiki, demi masa depan yang lebih indah bagi mereka berdua. Dibawa kemana, Tuhan bawa kita kemana, ya kita harap selalu kita harap yang terbaik aja sih pastinya. Di sisi lain, pemirsa, bagaimana syahdunya momen perayaan Natal pertama Sarwendah bersama Giorgio Antonio di kediaman mewahnya? Benarkah kehadiran Giorgio menjadi kado terindah bagi anak-anak Sarwendah di tahun ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kembali mundur ke tahun 2025 lalu pemirsa, khususnya saat momen Natal kemarin yang juga bisa dibilang menjadi sebuah momen spesial bagi Sarwendah. Bagaimana tidak? Kali ini menjadi Natal pertama Sarwendah merayakan dengan Gio yang ikut menikmati tradisi makan malam Natal ala Sarwendah dan keluarga. Dan sebuah perayaan tentu rasanya tak lengkap tanpa sebuah hadiah. Seperti inilah saat Sarwendah mengungkapkan apa saja permintaan dari anak-anaknya di momen Natal ini. Hari ini emang sebenarnya request dari anak-anak, mereka mau Natalan, makan-makan bareng sama temen-temennya gitu. Jadi makanya kita adain makan-makan. Tapi kita ngundang banyak brand-brand yang udah kerja sama juga. Dan kebetulan kan aku sering kerja samanya bareng sama Opa. Jadi makanya Opa kesini, kita ada ketemu brand-brand juga gitu, sambil makan-makan. Makan-makan penutupan tahun ya? Iya. Kemarin Cici akhirnya beli casing handphone, Nia akhirnya beli tab gitu. Jadi sesuai yang mereka request aja. Dan masih di momen tersebut pemirsa, Sarwendah juga menyadari bahwa hidup tak selalu berjalan lurus. Ada fase naik, ada fase turun, dan semua itu menjadi proses yang harus dijalani dengan penuh rasa syukur.
Baginya, pelajaran hidup bisa datang kapan saja, termasuk dari momen-momen kecil yang sering kali terlewatkan. Sementara itu, Giorgio Antonio pun tak menampik bahwa kebersamaan ini menjadi pengalaman yang berarti baginya. Ia berharap ke depan semua yang dijalani bisa membawa kebaikan, ketenangan, dan kebahagiaan bagi semua yang terlibat, terutama anak-anak Sarwendah. Nggak tahu sih sebenarnya, jujur ya kalau ditanya ya, tapi semoga segala sesuatu yang baik aja yang didoain ya. Kalau impian mah pasti banyak gitu, tapi ya kita bersyukur dengan apa yang udah didapat. Pelajaran segala sesuatu itu bisa terjadi tiba-tiba kayak gitu. Jadi ya mensyukuri momen yang ada dan berusaha juga tetap lebih baik untuk kedepannya. Ya namanya perjalanan hidup, kita nggak ada yang tahu ya. Jadi ya dinikmatin aja naik turunnya dan bersyukur aja gitu. Dan yang pastinya berharap tahun depan makin lebih baik lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus si Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.